Semakin heran dengan orang-orang sufi, teman-teman, di mana baru-baru ini ada pernyataan dari Buya Ar-Razi Hashim yang dimana beliau di dalam ceramahnya menyatakan tidak percaya terhadap kisah Nabi Muhammad SAW yang tanggal giginya, yang dipukul dengan gadah. Beliau tidak percaya. Antum percaya gigi Nabi copot? Maka saya meragukan, Pak, riwayat walaupun ada di kitab yang dianggap sahih, Nabi waktu perang Uhud giginya copot. Saya meragukan itu. Di video itu jelas beliau menyatakan ketidakpercayaannya terhadap kisah Nabi Muhammad SAW yang tanggal giginya. Bahkan untuk menguatkan argumennya sampai membawa nama Allah. Wallahi. Dan wallahi saya nggak percaya itu. Saya nggak percaya sama sekali, Pak. Saya tidak percaya. Bukan cuma ragu, teman-teman, tapi tidak percaya katanya. Na'udzubillah min dzalik. Kepada hadis yang sahih dia tidak mau percaya. Tetapi kepada hadis Nur Muhammad yang jelas-jelas maudhu, jelas-jelas palsu, dipercaya, teman-teman. Aras dicipta, Allah sudah mencipta nur ribuan tahun. Ada satu riwayat 4.000, ada 12.000 tahun. Yang riwayat 4.000 dipakai oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dalam Sirrul Asrar. Sirrul Asrar, kitab yang favorit sekali Abah Jajan di Sukabumi dan guru beliau Syekh Abah Anom. Nah, beliau mengajarkan Sirrul Asrar. Di situ disebutkan bahwa Nur Muhammad SAW dicipta lebih awal 4.000 tahun sebelum Aras. Jadi lebih tua mana Nur Muhammad atau Aras? Dan Aras itu dicipta dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Dan tolong saya kasih tahu, ini bukan bab aqidah. Ini bab apa? Bab haqiqah. Apa beda akidah dan hakikah? Bab akidah untuk diyakini, bab hakikat untuk diketahui. Hadis Abu Lahab, ya, cerita Abu Lahab yang minum air surga di neraka, pasti mereka percaya. Banyak hadis-hadis dhaif, hadis-hadis maudhu, mereka malah percaya. Tapi kepada hadis yang sahih, mereka enggan mempercayainya, seperti hadis ini. Na'udzubillah min dzalik. Heran, teman-teman, heran. Ada satu kisah yang dimana Nabi Muhammad SAW berat di dalam berdakwah. Di dalam kisah itu Nabi Muhammad SAW mendatangi kota Taif. Sebelum Nabi Muhammad SAW sampai ke negeri Taif itu, ke kota Taif, beliau difitnah duluan oleh Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Wahai penduduk Taif, wahai para penguasa Taif, ada keponakanku yang ingin datang ke sana, ingin menyampaikan agama. Dia membuat anak berpisah dengan ayahnya. Dia membuat istri dengan suaminya bercerai dan lain sebagainya. Pokoknya yang jelek-jelek difitnahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ponakanku katanya, kata Abu Lahab. Tapi difitnah, teman-teman. Dulu Abu Lahab ini sayang kepada Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat jadi nabi. Tapi ketika beliau diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibenci, teman-teman. Benci kesumat. Ya Allah. Dan setelah Nabi Muhammad SAW sampai di kota Taif, mengajak orang-orang Taif dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, mengajak mereka untuk memeluk agama Islam, mengajak mereka untuk menuju pada cahaya terang benderang. Tetapi apa yang Nabi Muhammad SAW dapatkan? Dicaci maki, teman-teman. Diteriak-teriaki, disorak-soraki. Bahkan tidak berhenti sampai di situ Nabi Muhammad SAW. Diusir pun dengan jebakan. Nabi Muhammad SAW diusir oleh penguasa Taif dengan teknik jebakan. Disuruh lewat sana. Jalan-jalan yang lain ditutup. Disuruh lewat satu tempat yang dimana di tempat itu sudah ada orang-orang yang memegang batu, memegang tulang onta, memegang kotoran dan lain sebagainya, dilempar kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berjalan pulang dalam kondisi sedih. Bukan cuma sedih, teman-teman. Dilempar kakinya, pakai batu, pakai tulang onta, sampai berdarah-darah. Nabi Muhammad SAW berdarah-darah, teman-teman. Jadi bukan hanya di peperangan Rasulullah SAW itu tanggal giginya. Ketika mengajak orang dalam kebaikan, dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Tapi balasannya apa? Ya. Apa balasannya? Dilempar pakai batu sampai berdarah-darah Nabi Muhammad SAW. Sampai keluar dari negeri Taif, Rasulullah SAW duduk. Karena kesakitan, berdarah-darah kaki Rasulullah SAW. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doanya? Apakah Ar-Razi Hashim tidak tahu kepada kisah ini? Apakah tidak tahu? Rasulullah SAW mengangkat tangannya kepada Allah. Ya Allah, pada hari ini aku telah dihinakan.
cerita kepada Allah, curhat kepada Allah. Kalau dirinya tidak berdaya, di tengah kesakitan, di tengah kakinya berdarah-darah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bukan orang yang sakti, teman-teman. Bukan orang kebal, bukan orang anti peluru, anti tebas, anti bacok. Yang dimana menurut orang Hashim mau digambarkan Nabi Muhammad SAW itu sebagai orang sakti. Tidak. Ketika Rasulullah SAW berdoa karena ketidakberdayaannya, aku tidak berdaya ya Allah. Datanglah malaikat Jabal, malaikat penjaga gunung, untuk mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tunjuk gunung mana yang ingin engkau timpakan kepada orang-orang Taif itu. Disuruh nunjuk Rasulullah kepada pegunungan untuk ditimpakan kepada mereka yang telah zalim kepada Rasulullah SAW. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan. Rasulullah SAW tidak inginkan itu, teman-teman. Rasulullah SAW malah berdoa kepada Allah. Agar apa? Agar anak cucu mereka, orang-orang Taif, dapat menjadi seorang mukmin. Ya, menjadi orang-orang hebat kelak, pembela Islam. Itu doa dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mau digambarkan sebagai dukun apa? Yang memiliki ilmu kebal sampai tidak percaya kepada hadis sahih, kepada hadis Nur Muhammad dipercaya. Na'udzubillah min dzalik. Bukan seperti itu ya. Harus berpikir kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Yang dimana beliau itu bukan orang sembarangan, tapi dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sama seperti kita, manusia biasa. Menikah, ya beliau menikah. Tidur, beliau bertidur. Ngantuk, capek, lelah, dan lain sebagainya. Beliau merasakan apa yang kita rasa. Menolak hadis sahih. Demi apa? Nggak tahu saya mau komentar apa. Kasihan. Kasihan umat kalau pemikirannya digiring kepada hal-hal yang aneh nyeleneh seperti itu. Diajarkan untuk menolak hadis sahih. Dan diajarkan pula untuk menerima hadis maudhu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi perjuangan dakwah ini memang sangat berat. Saya paham. Untuk mendakwahkan kebenaran sangat berat. Karena lawan-lawannya seperti ini semua. Ingin mendoifkan hadis yang kuat, ingin memalsukan hadis yang jelas-jelas sahih. Bahkan saya sempat berdialog dengan Ustadz Zulkarnain Ilmaduri bahwa perkataan sahabat yang ditanya oleh Rasulullah SAW, di mana Allah? Sahabat menjawab, di langit. Ya, di langit katanya. Terus aku ini siapa? Engkau adalah utusan Allah. Bebaskan dia dari perbudakan. Sungguhnya dia adalah seorang mukmin. Rasulullah SAW membebaskan seorang budak karena dia mengatakan Allah di atas langit. Ya, di atas langit. Dan langit itu ada 7. Kalau kata Kiai Maimun Zubair, langit itu ada 9. Langit ke-8 adalah lautan. Langit ke-9 adalah arasnya Allah. Dan Allah di atas aras. Begitu katanya. Dan hadis seperti ini yang mengatakan Allah di atas ars mau ditolak. Mau dilemahkan, mau dipalsukan. Dan hadis yang jelas-jelas sahih mau dipalsukan. Mau tidak dipercaya. Semoga Allah mudahkan jalan kita untuk mendakwahkan tauhid, mendakwahkan hadis-hadis yang sahih, dan mengingatkan umat akan bahayanya hadis-hadis palsu dan juga hadis-hadis yang dhaif. Begitu dari saya. Jadi terhadap pernyataan Buya Razi Hashim 100% wallahi saya menolak. Saya menolak.